Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini Allah memberikan nikmat dan rahmatnya kepada kita sekalian. Nikmat Allah itu berupa kesehatan, berupa kemampuan, sedangkan rahmat Allah itu berupa dimudahkannya langkah kita menuju kebaikan. Dan Allah menakdirkan pagi ini mengawali kegiatan pada hari ini dengan melakukan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nikmat dan rahmat Allah itu nantinya akan mudah-mudahan nikmat dan rahmat Allah itu nantinya dapat mengantarkan kepada kita kepada jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan kajian kita, yaitu intiqad pada bagian yang ketiga. Setelah yang pertama intiqad kepada diri sendiri, intiqad kepada orang lain, dan intiqad kepada lembaga atau organisasi. Hadirin, yang dimaksud dengan lembaga atau organisasi ini adalah suatu organisasi yang secara khusus dipakai sebagai alat, dipakai sebagai sarana untuk memahami Islam, mengamalkan Islam, menyiarkan Islam, dan mempraktekkan Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kita tahu bahwa banyak sekali organisasi-organisasi yang dibuat, yang didirikan oleh beberapa orang yang tentu saja tujuannya juga bermacam-macam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Quran secara khusus memerintahkan kepada kita untuk membuat suatu organisasi, membuat suatu kelompok yang dijadikan sebagai alat
sarana untuk memahami, mengamalkan dan mempraktekkan Islam itu. Satu misal Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'auna ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa ulaika humul muflihun. Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat ini menyebut organisasi itu dengan ummah, segolongan umat, kumpulan orang-orang yang bekerja sama, yang mempunyai tujuan untuk menegakkan li'i'la'i kalimatillah dengan cara mengajak orang-orang berbuat baik dan mencegah orang-orang berbuat kemungkaran. Ayat berikutnya adalah Ali Imran 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. 104 dan 110 miripnya. Jadi organisasi yang didirikan itu, organisasi yang dibuat itu adalah organisasi yang berfungsi sebagai ukhrijat linnas, mengeluarkan manusia dari kegelapan, kebodohan menuju terang benderang. Artinya organisasi itu harus memberikan pencerahan kepada manusia mengenai al-Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jika kita itu adalah pemimpin organisasi, jika kita itu adalah anggota suatu organisasi yang mana organisasi tersebut pure tujuannya adalah li'i'la'i kalimatillah, untuk mengangkat derajat agama Allah, menegakkan agama Allah, maka kita semua itu punya tanggung jawab untuk melakukan dan menjaga agar supaya organisasi itu tetap pada real yang sejak awal kita tentukan itu. Jadi tidak boleh berubah tujuannya. Itu salah satu tujuan dari intiqad itu. Di sini ada 3 hal sebagai pimpinan organisasi maupun sebagai anggota satu organisasi tersebut itu. Yang pertama, sama-sama menjaga agar supaya organisasi yang kita berada di dalamnya itu tumbuh fanatik golongan,
Ya, fanatik golongan itu adalah sikap yang hanya merasa bahwa organisasinya itu adalah segala-galanya. Nah, fanatik golongan itu akan memunculkan banyak sekali sesuatu yang memang nantinya akan melanggar nilai-nilai kesepakatan itu. Misalnya, fanatik golongan itu akan memunculkan fanatik individu, fanatik kepada orang per orang. Padahal di dalam Islam tidak mengenal itu. Jadi kalau kita biarkan suatu organisasi itu kemudian sampai nantinya akan menimbulkan sikap anggotanya terhadap pimpinannya itu fanatik individu, itu akan menjadikan organisasi ini menjadi lemah, dan bisa jadi organisasi nanti keluar dari tujuan yang pertama kali didirikan. Nah, apakah organisasi itu bisa menimbulkan fanatik golongan? Bisa saja. Apabila anggotanya, pimpinannya itu mulai enggan untuk melakukan kajian-kajian mendalam tentang keislaman. Jadi siapapun kita, umat Islam, apabila kita ini adalah satu bagian dari organisasi keislaman itu, mau tidak mau kita harus memperdalam Islam. Sebab bagaimanapun juga, karena tujuan organisasi itu adalah untuk diamalkan, dipraktekkan dalam kehidupan. Lalu apa yang akan kita praktekkan kalau seandainya kita sendiri enggan untuk memperdalam Islam itu? Dan kita semakin memperdalam keislaman, akan semakin banyak yang kita tidak tahu dalam Islam itu. Yang pertama, kalau kita enggan melakukan kajian-kajian keislaman, maka organisasi itu seperti akan merasa kering, ya. Kering dari aktivitas-aktivitas keagamaan, sehingga memunculkan apa yang diucapkan, apa yang difatwakan, disampaikan oleh pimpinan itu seolah-olah menjadi sebuah kebenaran, sehingga menimbulkan fanatik golongan. Yang kedua, apabila pimpinan atau anggota organisasi itu telah muncul kebencian terhadap golongan lain, muncul kebencian terhadap golongan lain. Nah, kebencian itu seringkali disebabkan karena perbedaan pandangan, perbedaan paham. Jadi kalau organisasi Islam itu pimpinan dan anggotanya itu sudah muncul kebencian kepada pihak lain, organisasi lain, sama-sama organisasi Islam, itu menandakan bahwa organisasi itu telah muncul penyakit-penyakit yang kemudian bisa menimbulkan hanya golongannya lah yang benar. Yang ketiga, menganggap perbedaan itu harus dihilangkan. Artinya harus dihilangkan itu adalah jangan sampai ada pihak yang berbeda dengan kita, pihak yang tidak sama pemahamannya terhadap kita. Kalau seandainya ada, maka pihak itu harus dibumi hanguskan atau dihilangkan. Nah, inilah yang kadang-kadang bisa menimbulkan fanatik golongan itu. Sebagaimana yang disinyalir di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fataqatta'u amrahum bainahum zubura. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Kemudian mereka terpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Dan setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka masing-masing. Artinya anggota organisasi itu, pimpinan organisasi itu, kalau tidak mau mendalami tentang Islam, maka yang muncul adalah orang lain salah, kita yang benar. Dan orang lain yang pahamnya berbeda itu harus dihilangkan. Karena apa? Karena mereka merasa bahwa organisasinya lah yang paling benar itu. Dan setiap anggota pimpinan organisasi menurut Al-Quran tadi ada sikap cenderung untuk membenarkan, bangga terhadap organisasinya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini penting sebagai pembelajaran kita. Kalau kita menempatkan organisasi itu sebagai alat, sebagai sarana untuk memahami, mengamalkan dan mempraktekkan Islam, kalau tujuannya itu, maka kita tidak akan ketemu dengan hal-hal tadi. Misalnya ta'assub golongan, fanatik golongan. Karena masing-masing organisasi yang memiliki dasar Islam yang sama tujuannya itu sebenarnya bersinergi. Tujuannya sama, sebenarnya bersinergi. Hanya kadang di strategi dakwahnya, cara dalam berdakwahnya itu yang berbeda. Sehingga kita jangan sampai kemudian menganggap organisasi kita paling benar, organisasi yang lain salah. Organisasi kita benar ya, menurut keyakinan kita. Tapi bukan berarti organisasi yang lain itu salah. Masing-masing ada nilai kebenaran menurut masing-masing anggota. Hanya saja kuncinya adalah bagaimana kita memahami, mengamalkan dan mempraktekkan Islam itu dengan strategi yang baik, yang tidak menimbulkan perselisihan di antara golongan atau di antara organisasi yang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita melalui organisasi kita jadikan sebagai alat, melalui organisasi ini kita jadikan sebagai sarana untuk memahami, bukan untuk menyalah-nyalahkan orang lain. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.